Akan tetapi, sikap hati-hati itu tiada manfaatnya untuk menghadapi takdir yang telah ditentukan. Karena apabila takdir Allah telah datang, maka kedatangannya tidak dapat ditangguhkan lagi. Dan bagi tiap-tiap sesuatu itu ada batasannya yang tertentu. Kekuatan dan kekuasaan Fir'aun berhadapan dengan lemahnya Bani Israel. Penduduknya dijajah dan dibuat berpecah belah, sehingga tidak bisa bangkit melakukan perlawanan. Yang mendukung dibantu, yang tidak mendukung dibiarkan sengsara. Laki-lakinya disembelih, perempuan dibiarkan. Mungkin zaman Nabi tidak ada penyembelihan anak laki-laki, tetapi sistem pendidikan yang membuat generasi bodoh dan bermental terjajah ini juga sama saja dengan mematikan generasi. Tetapi Allah telah berjanji, semakin keras kesulitan, semakin dekat kemenangan. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardh wa naj'alahum a'immatan wa naj'al lahumul warishin. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi itu, dan hendaknya menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi. Allah berjanji kepada orang-orang yang tertindas itu akan menjadikan mereka para pemimpin yang berkuasa dan mewarisi pengelolaan negeri Mesir ini. Bahkan kekuasaan mereka akan kokoh di muka bumi ini. Pada saatnya Fir'aun ini akan dikalahkan dengan karunia Allah dan pertolongannya. Mereka akan melihat kemenangan yang diraih kaum muslimin Bani Israel ini. Janji kepada Ammar bin Yasir. Umar bin Khattab berkata kepada Ammar, "Berangkatlah, sungguh aku telah mengangkatmu sebagai gubernur Irak." Umar pun menugas asisten untuk membantu tugas-tugas kenegaraan Ammar. Setelah 1 bulan Ammar dipanggil, Ammar bertanya kepada, "Kenapa ia dipanggil?" Umar menjawab, "Aku membaca Al-Qasas ayat 5 ini, dan kau termasuk orang yang tertindas di muka bumi. Aku ingin memperlihatkan kepada manusia bahwa janji Allah benar-benar terbukti." Janji kepada Syurokoh. Amr Khalid menulis bahwa keyakinan Nabi SAW terhadap janji Allah terlihat jelas pada peristiwa hijrah. Ketika beliau terusir dan Syurokoh mencari beliau untuk dibunuh dan ditawan, guna mendapatkan imbalan yang besar dari orang-orang Quraisy berupa 100 ekor unta. Namun setiap kali Syurokoh berusaha mendekati beliau, ia terjatuh dari punggung untanya tanpa sebab yang jelas, padahal ia penunggang kuda yang handal. Syurokoh pun menyimpulkan, "Aku baru tahu bahwa beliau manusia terjaga." Maksudnya bahwa ada yang menjaganya. Lalu ia berseru, "Wahai Muhammad, berilah aku jaminan keamanan." Nabi menjawab, "Kamu mendapatkan jaminan keamanan." Syurokoh berkata, "Wahai Muhammad, aku bermaksud untuk membunuhmu, namun aku tidak mampu melakukannya. Padahal aku menginginkan hadiah, maka berikanlah sesuatu kepadaku." Nabi bersabda, "Aku berjanji akan memberimu gelang-gelang Kaisar." "Kaisar siapa?" kata Syurokoh. "Kaisar Raja Persia," kata Nabi SAW. Syurokoh berkata, "Sudikah engkau menuliskan hal tersebut untukku?" Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, buatkanlah tulisan surat untuknya." Mungkin kita bertanya, mengapa Rasulullah tidak menjanjikan padanya 1 uqiyah kurma Madinah yang masih muda atau dengan sejumlah uang? Maka mengapa menjanjikan perhiasan Kisra? Ini contoh keyakinan dan optimisme Nabi akan janji Allah. Tulisan itu juga dijaga Syurokoh dari masih kafir hingga masuk Islam, dan sampailah masa Khalifah Umar. Ketika Persia ditaklukkan, Umar naik mimbar dan bertanya, "Mana Syurokoh?" Seorang laki-laki tua datang menghampiri. "Ada apa Amirul Mukminin?" "Ini perhiasan Kisra yang dijanjikan oleh Rasul," kata Umar. Semua yang hadir menangis dan melihat ke rumah Nabi. Sungguh benar penghuni tempat ini. "Wa numakkinna lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdarun." Dan akan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, dan akan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu. Fir'aun dengan segala upayanya dan kekuatan yang ada padanya bermaksud menyelamatkan dirinya dari Musa, tetapi hal tersebut tidak ada manfaatnya dalam menghadapi kekuasaan Allah, Raja yang maha besar, yang perintahnya tidak dapat ditolak dan tidak dapat dikalahkan takdir yang ditetapkannya. Bahkan keputusan Allah berlangsung, dan guratan kolam takdirnya di zaman azali telah menyurat bahwa kebinasaan Fir'aun harus di tangan Musa. Dan bahkan bayi yang kamu khawatirkan kemunculannya, yang karenanya engkau telah membunuh ribuan bayi, justru kemunculannya dan tempat pemeliharaannya berada di tempat tidurmu dan di dalam rumahmu, serta makan dari makananmu, karena engkau sendirilah yang memeliharanya, memanjakannya dan menyayanginya.
Tetapi kematian dan kebinasaanmu serta kebinasaan bala tentaramu berada di tangannya. Demikian itu agar kamu ketahui bahwa Tuhan seluruh langit yang tinggi, Dialah yang maha perkasa, maha menang, maha agung, maha kuat, maha mulia, lagi maha keras siksaannya. Segala sesuatu yang dikehendakinya pasti terjadi, dan segala sesuatu yang tidak dikehendakinya pasti tidak akan terjadi. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.